Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmatnya berupa kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nur Haidah dan rekan saya Milni Azmi. Di sini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Nilai Strategis Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Milni Azmi. Kepada Milni Azmi dipersilahkan. Nilai strategis ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dan ketergantungan ke kemandirian. Pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diarahkan dan dibina untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Maka pilihan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat hendaknya dilaksanakan dalam beberapa langkah strategi, yaitu 1. Memberi akses yang lebih besar kepada aset produksi, yaitu sumber dana yang memadai. 2. Memperkuat posisi transaksi dan kerjasama usaha ekonomi masyarakat dengan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi. 3. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesejahteraan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh. 4. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tenaga kerja yang terampil, menguasai keterampilan dan mempunyai keahlian, serta tenaga kerja yang mandiri dengan bekal keahlian wirausaha. 5. Pemerataan pembangunan antara daerah agar masyarakat mudah mengakses bantuan modal usaha dan banyaknya pelatihan ketenagakerjaan. Dengan demikian, inti pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak lain adalah mensejahterakan masyarakat dalam segi lahir dan batin. Pembangunan sumber daya manusia dan tantangan pasar bebas. Dalam persaingan era pasar bebas, yang menentukan adalah mekanisme pasar di mana produk atau jasa yang mempunyai daya saing yang tinggi akan menang. Untuk menentukan barang dan produk agar mempunyai daya saing yang tinggi, diperlukan pemahaman ilmu manajemen yang baik di bidang teknologi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Untuk menghadapi kompetisi global diperlukan sumber daya manusia yang efisien dan berdaya saing, yang kata kuncinya adalah sumber daya manusia yang profesional. Sumber daya manusia yang dapat berhasil dalam ketatnya persaingan global harus 1. Menguasai ilmu pengetahuan. 2. Dapat merubah ilmu pengetahuan menjadi keterampilan. 3. Mempunyai etika dan moral. Pembangunan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pilihan strategi pembangunan dengan fokus utama pembangunan sumber daya manusia sangat tepat untuk menjawab tantangan bagi Indonesia. Pembangunan pendidikan ekonomi syariah. Menurut Alexander, pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan kebudayaan. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, penelitian, atau pelatihan. Pertumbuhan pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan pendidikan. Di negara-negara maju,
perhatikan pemerintahannya terhadap pembangunan sektor pendidikan sangatlah besar. Misalnya, komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Belajar dari beberapa negara maju, pemerintah Indonesia haruslah mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Investasi di bidang pendidikan secara nyata akan mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Menurut Amit Al-Humami menegaskan bahwa pendidikan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan asumsi bahwa pendidikan akan melahirkan tenaga kerja yang produktif karena memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas yang memadai merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, sehingga memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi, nilai ekonomi pendidikan itu terletak pada sumbangannya dalam menyediakan atau memasok tenaga kerja terdidik, terlampir, berpengetahuan, dan kompetensi tinggi sehingga lebih produktif. Lebih dari itu, pendidikan dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang maju di masa depan, serta menanamkan sikap mental dan etos kerja yang tinggi. Kedua hal tersebut secara psikologis akan melahirkan energi yang dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan di masa depan. Pengembangan budaya wirausahaan sebagai implementasi ekonomi syariah. Pengembangan kewirausahaan adalah proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengusaha melalui berbagai program pelatihan dan kelas. Inti dari pengembangan kewirausahaan adalah untuk meningkatkan jumlah kewirausahawan. Pengembangan kewirausahaan meliputi yang pertama, menggali potensi. Potensi yang dimiliki setiap individu berbeda-beda. Bila seseorang dapat menggali potensi dirinya, maka dapat dengan mudah mengembangkan wirausaha. Terdiri dari kefokusan tindakan, keuntungan yang hendak dicapai, kreativitas, dan inovasi. Memiliki pengendalian emosi yang baik, memiliki sikap kebersamaan dan kerjasama, serta berjiwa sosial. Yang kedua, memulai usaha. Seorang wirausaha yang telah mempersiapkan potensi dan segala faktor usaha dapat memulai usaha. Terdiri dari tahap pemikiran dan pengembangan konsep, penciptaan daya inovasi baru, menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar, dan menyesuaikan dengan penempatan yang akan diperoleh. Yang ketiga, kemampuan yang diperlukan. Wirausaha memiliki sebuah keterampilan yang tidak dimiliki pekerja atau orang lain, seperti cara mengorganisasikan dan mengelola usaha, cara manajemen segala hasil usaha dan keuangan, dan memiliki sikap-sikap kewirausahaan atau berjiwa berpemimpin, inovatif, dan kreatif, serta bertanggung jawab. Peran kewirausahaan dalam ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat. Oleh karena itu, peranan dari kewirausahaan dinilai sangat penting dan bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional. Di mana peran-peran kewirausahaan antara lain. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Keempat, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Baik, itulah penjelasan dari materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.